Ini hari Minggu atau weekend istimewa karena hari ini tanggal 16 Agustus 2026 itu nanti malam itu biasanya di kampung-kampung ada tirakatan menandai peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 2026. Nah, lama saya tidak menyinggung wayang sebagai warisan budaya dunia, di mana UNESCO pada tahun 2003 itu menetapkan wayang sebagai, ini tidak bosan-bosan saya mengingatkan, sebagai masterpiece of oral and intangible heritage. Saya ulangi, the masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Ini wayang ya, yang menetapkan UNESCO. Nah, saya akan mencuplikkan ini sebetulnya pernah saya cuplik, yaitu dialog antara Prabu Puntadewa, bukan Puntadewa ya, Prabu Baladewa, kemudian Prabu Kresna, yang itu tidak lain adalah adik kandung dari Prabu Baladewa dan Werkudara. Nah, ini lakonnya adalah sesaji Raja Suya. Ayo. Ora sangguyu. Ora sangguyu. Kowe sing aja saiki Werkudara, ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu menika ngendika menapa? Ayo surat dadak kowe kumbras dadak kowe sila. Kowe sing dadi tok sumbering perkara. Kowe kongonan Werkudara ta? Iya ta? Nggih. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe dawuh Werkudara ngono kuwi apik kok. Lho, sae kemawon apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo okol. Lho, tegese ming waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nuwun sewu. Mriki mboten diagem. Molo dasmu kuwi. Karo kakane kok molok-moloke kok. Piye to, akal mboten diagem. Tegese piye? Kok Prabu menika namung ngginakaken okol, wong kekuatan menika iso suda. Tegese mangkene panjenengan menika kentekan kasantosan terus suda karosane bakale kalah. Mula nek wong perang menika hitungane werna loro, nggunakake okol ya nggunakake akal. Nesu menika kenging, duka menika kenging, ning nganggo petungan. Ora kok duka terus muni-muni ngajar wong sakpenake dhewe. Lah mriku nek temandang sareh nganggo akal, mula panjenengan keseser. Aku ora rumangsa keseser. Ning nyatanipun mangkir sekedap malih panjenengan kok badhe kawon. Wong panjenengan ora iso metung. Hamsa mati dilumpati Dimbaka mati, urip. Dimbaka mati dilumpati Hamsane urip. Menika nek wong pinter rak wis ana hitungane to. Hitungane piye? Lah nyawa siji raga loro, tegesipun ratu kala wau kedah mati bareng. Oh iya. Wah, aku dadi ora mikir tekan semono to. Lah wong panjenengan niku ora nggunakake akal to. Mula nek kula candhet, kula matur nuwun sewu, mesti panjenengan duka. Buayi nuturi wong tuwa. Kula ngerti sih watak wantunipun Koko Prabu. Nek kula elingke buayi ngerti apa? Ngerti wong tuwa iki dulu perkaraku. Mesti ngoten. Ya to Werkudara? Iya. Mula kula kongonan Werkudara kon mateni ratu menika ben ndang rampung. Lho mangke ora iso ngrampungi. Saged. Ning suwe. Iso ngrampungi ning suwe. Lho, sing digoleki ra ngono kuwi to. Rampung ning suwe. Lah menika rak pekareman panjenengan. Nah, aku ya beda. Lah. Apa butuhe cekat-ceket ndang rampung, ndang paripurna, ndang selesai. Lho. Iki omonganmu sak penake Dik. Ndang rampung tegese ngono. Lah iya. Mila menawi kula dawuhan Werkudara menika njenengan mboten kenging duka. Lah ming tanggep Werkudara kuwi wong Deksura ing patrap. Ngerti aku rung njaluk tulung wis diwangi. Mergi kula ingkang dawuh. Mesti kowe kok, mesti iki anggrono kanan kaya iki mesti kowe. Tok sumbere mesti kowe. Kowe ora pisan ora pindho mirang-mirang aku lho Kresna.
Ora pisan ora pindho mirang-mirangke Baladewa. Nuwun pangapunten. Kula mboten niat mirang-mirangaken namung semantena kula namung badhe nggalo perkawis menika ingkang tuwa dalan margi ingkang padhang tumuli paripurna. Sampun. Kala Prabu mboten nging duka. Oh ngono. Inggih. Ya. Wis mesuwa. Wis dong apa urung? Ya wis ngerti. Nek wis ngerti aja nesu. Ora pun Kakang ora nesu. Koko Prabu kula nyuwun tulung. Piye? Arjuna Kadawana supados sowan wonten ngasanipun ing rayi. Oh ya inggih ngestokaken dawuh. Koko Prabu kula mboten niat utusan kan Koko Prabu ning nyuwun tulung. Kongkonan karo njaluk tulung iki beda. Nganggo pikiran ora mingokol. Kok iki ngopo iki? Sedang mangkat. Janaka kon mrene. Iya. Mangkat. Mangkat rasa karo nesu. Sing nesu ki sapa? Ora ngomong nesu kok. Wah. Ning jaluki tulung cangkeme cerewet. Cangkemmu kuwi. Isih krungu ora Udara, keseron kowe. Iya. Janaka ngendhawuh. Iki apa iku Sesaji Raja Suya, di mana ini kompleksitas masalahnya ini begitu rumit dan beberapa part itu bisa kita analogikan dengan kejadian-kejadian yang sekarang. Nah, nanti silahkan Anda mengkait-kaitkan ya apa yang bisa kita kaitkan dengan lakon Sesaji Raja Suya. Tema besarnya adalah tadi ceritanya Prabu Yudhistira sebagai Raja Ngamarta itu akan mengadakan ya istilahnya syukuran gitu ya, syukuran dengan menghadirkan raja-raja. Mungkin kalau sekarang ya kepala negara dari berbagai penjuru dunia yang berjumlah 100 raja atau 100 kepala negara sebagai ungkapan rasa syukur, kemudian ingin menciptakan perdamaian di atas dunia. Itu Prabu Yudhistira atau Puntadewa itu mengatakan tasakuran gitu ya bahasa bebasnya. Tetapi ada seorang Narendra yang lain, raja yang karakternya 180 derajat dibanding dengan Prabu Yudhistira, yaitu Jarasandha. Itu juga akan mengadakan perhelatan dengan menghadirkan dengan paksa ya. Itu raja-raja di beberapa negara untuk dijadikan sebagai semacam korban gitu ya. Agar apa? Agar kesaktian kemudian kemaharajaan Jarasandha itu tidak tertandingi. Jadi dua perhelatan dengan warna yang sangat berbeda. Yang satu ingin menjaga perdamaian di atas dunia, yang ininya ingin menguasai dunia dengan cara mengumpulkan sekaligus mengorbankan 100 kepala negara yang tentu yang bisa dikuasai. Nah, ceritanya Prabu Jarasandha itu sudah mampu menahan 97 kepala negara atau raja. Kurang 3. Nah, kurang 3 ini ada syarat-syarat khusus gitu ya, syarat-syarat khusus. Nah, detailnya seperti apa silakan disimak lakon Sesaji Raja Suya. Nah, 3 ini melekat pada Puntadewa atau Yudhistira Raja Ngamarta, kemudian melekat pada Prabu Kresna, dan satunya adalah melekat pada Baladewa. Sehingga ini menjadi target sasaran dari Prabu Jarasandha. Kemudian diutuslah Hamsa dan kembaran dalam pengertian itu sebetulnya
satu nyawa tapi dua badan gitu ya, satu nyawa dua badan. Nah, di situ dalam cuplikan yang saya tampilkan di situ eh, Prabu Puntadewa, kok Prabu Puntadewa, Baladewa ya. Mohon maaf ini selalu tertukar-tukar ya. Prabu Baladewa itu eh, marah, karakter Baladewa itu marah, kasar ya. Itu kemudian menghajar dua dua sosok tetapi satu nyawa. Nah, di situ disindir apa yang dilakukan oleh Baladewa karena dua 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 sosok ini unik. Kalau satu dimatikan, kemudian dilompati yang satunya, maka dia akan hidup lagi. Begitu pula sebaliknya, kalau yang satu dimatikan kemudian dilompati yang lain, maka dia akan hidup lagi. Nah, dalam cuplikan yang saya tampilkan itu Prabu Baladewa di apa ya, kalau bahasa Jawanya dinyek, ya dibully ya, dibully oleh Prabu Kresna bahwa dia hanya mengandalkan kekuatan, meskipun perang itu kekuatan sangat penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan akal. Nah, di situ Werkudara yang di belakang itu mengiyakan sambil bombong, sambil ngegongi kalau dalam bahasa Jawa. Apa yang diucapkan oleh Prabu Kresna bahwa Prabu Baladewa tidak menggunakan otak, karena disindir Werkudara polo. Polo itu kalau dalam bahasa Jawa menunjuk otak sebetulnya, tapi nuansanya kasar. Maka Prabu Baladewa sampai memaki Werkudara. Polo ndasmu itu ya, ndasmu itu kepala ndasmu itu adalah ungkapan yang kasar, ciri khas dari Baladewa. Nah, tadi saya menyinggung apa yang bisa kita kait-kaitan dengan reason, terutama in political itu seperti apa. Ya, saya memberikan sedikit clue yaitu Prabu Baladewa yang marah-marah. Meskipun dia jujur, tetapi dia kasar, kurang menggunakan kecerdasan otak sebagaimana adiknya yaitu Prabu Kresna. Nah, silakan kira-kira tokoh yang mirip-mirip Baladewa itu siapa? Silakan menebak-nebak sendiri ya. Kemudian kalau misalnya siapa yang mirip Kresna ya silakan ditebak sendiri. Siapa yang mirip Werkudara ya silakan ditebak sendiri. Ya, tapi ya sekali lagi itu ya just for fun saja, kita tidak, kalau misalnya ada yang ini mirip tokoh si A ini, yang kalau ngomong mudah meledak-ledak, mudah marah, kemudian out of control, not teks, tidak berbasis teks gitu ya, sehingga kurang runtut sebagaimana Prabu Kresna kalau dalam wayang yaitu monggo-monggo saja mengasosiasikan dengan tokoh siapa itu ya silahkan dinilai sendiri. Ada persamaan yang lain, bukan persamaan ya, artinya kalau kita melihat lakon Sesaji Rajasa di mana ada dua kutub, kalau kita ibaratkan kutub kebaikan yang dimotori oleh Prabu Yudhistira dan kawan-kawan, kemudian ada kutub yang negatif yang di situ ada Raja Jarasandha, sehingga dia pasti berkolaborasinya ya dengan para Kurawa gitu ya, para Kurawa. Nah, kalau dulu ada teori perang yang ada yang menjelaskan 3G, gold, kemudian glory and gospel, itu teori perang. Nah, kira-kira perang yang diinisiasi oleh Jarasandha ini sepertinya
bisa menjelaskan tentang glory ya, glory kemaharajaan Jorosando itu dipertahankan dengan semacam itu. Jadi yang lebih dominan adalah aspek glory-nya ya, glory kemaharajaan Jorosando. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada unsur-unsur gospel. Gospel itu motivasi perang didasarkan pada penyebaran keyakinan. Kalau dulu dilakukan oleh misalnya Spanyol, kemudian Portugal, kemudian Perancis, Inggris maupun Belanda. Nah, kalau Belanda ini motivasinya itu lebih tebal ke gold-nya. Gold artinya dia mengerah mengincar kekayaan. Nah, kita kedatangan Belanda ya mulai dari rempah-rempah itu disimbolkan oleh motivasi perang yang ditandai oleh gold. Nah, wayang pun saya kira ketika kita membedah beberapa peperangan itu juga bisa kita kaitkan dengan teori perang yang menjelaskan apakah ini didominasi oleh gold, didominasi oleh glory, didominasi oleh gospel. Ini yang mana yang lebih dominan. Nah, kalau khusus Jorosando ini mungkin gold tidak masuk, gospel mungkin juga tidak, tetapi yang paling dominan adalah glory. Dia ingin mempertahankan kebesaran kerajaan dengan cara menaklukkan raja-raja yang lain. Sementara kalau kubu Prabu Yudhistira atau Pandhawa Puntadewa itu lebih menebarkan kedamaian. Sehingga kalau toh harus melakukan perang itu bukan dalam rangka tiga, yaitu motivasi kekayaan, motivasi kebesaran, maupun motivasi apalagi motivasi keserakahan, yaitu simbolnya gold. Kompletlah sudah apa yang disajikan oleh wayang, yang itu tetap relevan untuk memotret apa yang terjadi baik secara individu tokoh-tokoh maupun kejadian secara besar, kejadian satu negara, kejadian antar negara itu bisa kita ya mungkin ada yang mengatakan itu terlalu dipaksakan. Ya, it's okay, no problem. Ini bagaimana budaya memotret peristiwa baik politik maupun hukum secara baik nasional maupun internasional. Salam konstitusi.